Terima kasih Anda masih disergap. Pemirsa, 2 bulan buron, otak pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang di Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi. Dalam rekonstruksi terungkap, tawuran terjadi akibat saling ejek. Polisi menggelar rekonstruksi kasus tawuran yang menewaskan seorang pemuda di Tambora, Jakarta Barat. Saat rekonstruksi, tersangka MN memperagakan 7 adegan. Tersangka MN ditangkap setelah sempat 2 bulan buron ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Adegan pertama, jadi adegan pertama sebelum tawuran ini anak pecebokan Taman Sari Jakarta Barat, anak Tambora Jakarta Barat. Terungkap tawuran dipicu, saling ejek berawal saat korban menggeber sepeda motornya di depan tersangka. Korban datang bersama kawannya naik motor geber-geber di depan tersangka. Kemudian korban datang lagi bersama kawan-kawannya dan akhirnya dari pihak tersangka juga memanggil kawan-kawannya. Akhirnya terjadilah. Tersangka MN dijerat pasal berlapis pengeroyokan dan penganiayaan yang membuat korban tewas dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Perampokan bersenjata api di toko emas di Pasar Villa Kenali, Kota Jambi terjadi siang hari saat pasar ramai. Pelaku beberapa kali melepas tembakan hingga mengenai 2 orang warga, di antaranya anak-anak. Pelaku menggasak 2 kg emas senilai 2 miliar rupiah dari etalase toko. Perampokan bersenjata api terjadi pada sebuah toko emas di Jalan Ismail Malik, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Pelaku sempat beberapa kali melepas tembakan dan mengancam pemilik toko emas yang berada di komplek Pasar Villa Kenali tersebut. 4 pelaku yang mengendarai sepeda motor nekat kabur beraksi pada siang hari. 2 pelaku menggasak isi toko dan 2 pelaku lainnya berjaga di luar toko sambil mengancam warga. Para pelaku kembali melepaskan tembakan saat akan kabur usai menggasak 2 kg emas senilai 2 miliar rupiah yang ada di etalase toko. Akibatnya tembakan mengenai 2 warga yang sedang berjalan di samping toko, 1 diantaranya adalah anak-anak. Polisi yang melakukan olah TKP mengamankan selongsong peluru milik terduga pelaku. Anda kira-kira Kalau kerugian ya diketahui 2 kiloan. 2 kilo emas. Ya, berapa uang itu? Berapa uang kira-kira? Uangnya hampir 2 M. 2 M. Berapa kali tembakannya tadi? Ya kurang lebih ya di dalam mungkin hampir 10-an. Di dalam toko kita ada lokasi. Ada pakai masker atau pakai apa? Pakai masker semua, pakai helm. Ini kita masih meriksa saksi. Nanti dari keterangan saksi-saksi baru kita. Menggunakan senjata api sampai berarti, Bang? Dari di TKP kita menemukan ada selongsong peluru, kemungkinan menggunakan. Polisi masih mengejar pelaku perampokan toko emas ini. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api dihakimi massa di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap warga saat membongkar kunci kontak sepeda motor di depan rental PlayStation. Seorang pelaku terekam kamera CCTV membongkar kunci kontak sepeda motor warga di depan rental PlayStation di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui sepeda motornya menjadi target pencurian, korban sempat mengejar pelaku. Karena terjebak macet, sepeda motor pelaku dikepung warga setelah mendengar teriakan korban. Awalnya pelaku yang membawa senjata api berusaha melawan. Di luar dugaan, senjata api jatuh dari tangan pelaku. Kedua pelaku dihakimi warga hingga babak belur, kemudian diamankan ke Mapolsek Cikarang Utara. Dirangkul, terus tidur 2 orang. Jadi 2 orang itu pelaku? Enggak, pelaku yang satu pakai motor. Pistolnya? Pistolnya di sini. Nggak sempat diambil sama dia? Sempat jatuh di situ, mau diambil jatuh. Dari tangan kedua pelaku, sepucuk senjata api dan sejumlah kunci letter T beserta sepeda motor disita sebagai barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 37 tersangka termasuk John K. melakukan rekonstruksi penyerangan terhadap Nus K yang dipicu sengketa lahan.
Rekonstruksi dilakukan di 5 tempat, sementara John K terlibat di 2 lokasi. Polisi masih memburu 8 orang kelompok John K yang terlibat penyerangan. Sejumlah tersangka anak buah John K memulai rekonstruksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama 1 jam, para tersangka memperagakan 13 adegan merencanakan aksi penyerangan. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di Spot Center RCC Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di tempat ini dilakukan pembagian senjata tajam dan senjata api pada seluruh anggota John K sebelum melakukan penyerangan. 6 tersangka kemudian masuk ke dalam mobil berangkat melakukan penyerangan di wilayah Kosambi. Usai memperagakan pembagian senjata tajam, polisi juga menggelar rekonstruksi di wilayah perumahan Titian, Bekasi yang merupakan markas John K. Ada sejumlah rumah yang ditempati para tersangka, di mana di tempat ini para tersangka memperagakan adegan rencana pembunuhan. Sementara untuk rekonstruksi pembunuhan anak buah Nus K di Kosambi, Jakarta Barat dipindahkan ke Polda Metro Jaya untuk menghindari serangan balasan. Menyempurnakan berita acara berkas acara pemeriksaan ya yang sudah dilakukan, yang sudah diinikan oleh para tersangka-tersangka yang lain untuk kita tuangkan langsung di lapangan seperti apa semuanya untuk kita cocokkan lagi dengan menghadirkan beberapa teman-teman dari kejaksaan nanti itu dan juga penyidik. Total tersangka dan DPO-nya jumlahnya berapa? Sampai dengan saat ini ada 37 tersangka, masih ada 8 DPO yang saya terakhir sampaikan ke teman-teman semuanya. Makanya ini nanti akan kita upayakan, nanti akan kita hadirkan semuanya. Kuasa hukum John K yang mendampingi selama rekonstruksi akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo terhadap John K. Meminta perlindungan hukum agar tidak ada pihak-pihak yang intervensi, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan maupun di pengadilan. Kami hanya meminta perlindungan hukum, kami akan report semua perkembangan hukum yang ada terkait abang kita, Bang John, seperti itu. Belum, siang ini kita akan jalan, siang ini kita akan jalan ke Presiden dan ke Kapolri. Oke, cukup ya? Cukup. Sebelumnya, 2 pekan lalu kedatangan kelompok John K di klaster Australia perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang yang melakukan penyerangan dan perusakan rumah Nus K. Nus K merupakan paman dari John K. Namun saat penyerangan, Nus K tidak berada di rumah, hanya istri dan anaknya. Yang saya takutnya anak saya yang kecil yang 10 tahun, kan dia masih kecil kan, kejadiannya pas di kamar kan pas ada dia kan. Jadi dibawa kabur ke atas. Tapi sekarang kondisi baik-baik ya Bang? Baik-baik, cuma dia belum mau pulang, nggak mau pulang rumah. Nggak ada, saya nggak bisa, mesti tidur, foto dulu, telepon dulu, apa dulu kan. Saya belum bisa ketemu juga kan, semalam dari sana juga dalam malam. Barang-barang yang dirusak apa Bang? Semua dalam rumah habis. Dalam rumah? Polisi menangkap John K dan puluhan anak buahnya di markas perumahan Titian Indah, Bekasi, Jawa Barat dari 5 rumah yang ditempati anggotanya. Berbagai jenis senjata tajam ditemukan polisi di markas kelompok John K yang digunakan untuk melakukan penyerangan. Dari hasil pemeriksaan polisi, ada bukti-bukti perintah dan perencanaan pembunuhan dari percakapan John K dan anak buahnya dalam telepon seluler. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Para tersangka termasuk John K terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati, dijerat pasal pembunuhan berencana, pengeroyokan, serta undang-undang darurat. 8 orang kelompok John K kini buron polisi. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor jadi korban begal. Pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.